Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos di Pak Bos Channel. Pada kesempatan ini saya mau melanjutkan tentang larutan penyangga, di mana pada video sebelumnya saya telah memberikan tugas soal latihan, mudah-mudahan dapat dikerjakan. Jadi untuk membuktikan apakah benar atau belum yang sudah dikerjakan, di sini saya berikan penjelasan tentang penyelesaian soal latihan tersebut. Semoga dapat membantu. Ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel. Selamat menyaksikan. Dalam video sebelumnya, yaitu tentang larutan penyangga, saya telah menyediakan soal latihan untuk dikerjakan. Mudah-mudahan ada yang mendapatkan hasilnya. Bagi yang sudah mengerjakan, bisa dilihat penyelesaiannya pada video kali ini, apakah sudah benar atau tidak. Bagi yang belum menyelesaikan, di sini saya berikan jawaban yang sebenarnya. Soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui campuran 500 ml larutan NH4OH 0,1 molar dan 500 ml larutan NH4Cl 0,1 molar, di mana Kb dari NH4OH 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Pertanyaan, tentukan A. pH larutan sebelum penambahan, B. pH larutan setelah penambahan 20 ml HCl 0,5 molar. Kemudian yang C. pH larutan setelah penambahan 50 ml NaOH 0,2 molar. Maka yang pertama kita tentukan adalah pH larutan sebelum penambahan, yaitu sebelum penambahan asam HCl dan sebelum penambahan basa NaOH. Kita cari dulu terlebih dahulu adalah mol dari komponen penyangga itu, antara lain NH4OH dan NH4Cl. Mol NH4OH diambil dari volume kali molarnya, 500 kali 0,1 50 mmol. Mol dari NH4Cl sama, yaitu 50 mmol, dan Kb-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian nanti yang kita masukkan dalam rumus adalah basa lemah dengan asam konjugasinya, tentunya mol dari NH4OH dan mol dari NH4 positif. Maka kita peroleh dululah berapa mol dari NH4 positif dengan cara mengionkan NH4Cl terionisasi menjadi NH4 positif tambah Cl negatif. Karena koefisiennya sama-sama 1, maka perbandingan molnya 1 banding 1 banding 1. Di mana mol dari NH4Cl tadi 50 mmol, maka perbandingannya 50 banding 50 banding 50. Maka diperolehlah bahwa mol dari NH4 positif itu sebesar 50 mmol. Kemudian kita tentukanlah konsentrasi OH negatifnya, di mana rumusnya adalah Kb kali mol dari basa lemahnya NH4OH dibagi dengan mol asam konjugasinya, yaitu NH4 positif. Kita masukkanlah harga mol masing-masing. Kebetulan sama-sama 50, dan kita masukkan harga Kb 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Maka 50 dibagi 50 sama dengan 1, maka konsentrasi OH negatif sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian sebelum kita menentukan pH, kita cari dulu pOH-nya. pOH sama dengan negatif logaritma konsentrasi OH negatif, di mana tadi konsentrasi OH negatifnya 1,8 kali 10 pangkat minus 5, negatif logaritmanya sama dengan 5 dikurang logaritma 1,8. Maka berapakah pH-nya? pH tentunya sama dengan 14 dikurang pOH. Berarti 14 dikurang 5 kurang logaritma 1,8 sama dengan 14 dikurang 5, 9,
14 dikurang logaritma 1,8 menjadi tambah, berarti 9 ditambah logaritma 1,8. Berapa nanti harga logaritma 1,8 boleh dicari melalui kalkulator. Demikianlah cara menentukan pH larutan sebelum penambahan asam atau sebelum penambahan basa. Yang kedua, berapakah pH larutan setelah penambahan 20 ml HCl 0,5 molar? Maka tadi di dalam larutan penyangga itu sudah kita tentukan berapa mol dari komponen masing-masing. Mol dari NH4OH tadi sama dengan 50 mmol. Mol dari NH4Cl juga 50 mmol. Kemudian terhadap larutan ini kita tambahkanlah HCl. HCl yang volumenya 20 ml dan konsentrasinya 0,5 molar. Tentunya mol HCl adalah 10 mmol. Kemudian pada konsep penyangga setelah saya jelaskan, jika ditambahkan sedikit asam terhadap larutan penyangga, maka asam itu akan dinetralkan oleh salah satu komponen yang terdapat di dalam larutan penyangga itu. Begitu juga jika ditambahkan basa. Maka karena yang kita tambahkan ini adalah HCl, maka HCl ini nanti akan dinetralkan oleh NH4OH menurut persamaan reaksi sebagai berikut. NH4OH ditambah HCl maka setimbang membentuk NH4Cl ditambah H2O. Dari mana berasal NH4Cl? Karena ini tadi NH4OH akan terionisasi menjadi NH4 positif dan OH negatif. Sedangkan HCl terionisasi menjadi H positif dan Cl negatif, maka NH4 positif dari basa ini akan mengikat dari ion negatif dari asam HCl yaitu Cl negatif, maka terbentuklah garamnya NH4Cl. Sedangkan OH negatif dari basa akan mengikat H positif dari asam HCl membentuk H2O. Nah, dalam reaksi ini tadi mula-mula di dalam larutan itu sudah diperoleh mol dari basa lemahnya 50 mmol. Kemudian mol dari NH4Cl juga ada di dalamnya sebanyak 50 mmol. Jadi di sini sudah ada sebelumnya ya, mula-mulanya sudah ada mol daripada NH4Cl. Kemudian kita tambahkanlah tadi HCl sebanyak 10 mmol. Maka sesuai dengan konsep penetralan, maka mol yang lebih sedikit akan habis bereaksi. Jika tadi mula-mula HCl-nya 10 dan semuanya bereaksi 10, maka sisanya tidak ada lagi. Maka berapakah NH4OH yang bereaksi? Dari 50 dia akan bereaksi 10 mmol sesuai dengan perbandingan koefisien dengan HCl karena koefisiennya masing-masing 1. Begitu juga dengan NH4Cl yang terbentuk juga sesuai dengan perbandingan koefisien sama dengan 10 mmol. Begitu juga dengan H2O. Maka nanti yang di kiri ya, dia kita kurangkan 50 mmol mula-mula NH4OH-nya bereaksi 10 maka bersisa 40. HCl-nya 10 mula-mula bereaksi semuanya maka sisanya tidak ada lagi. Untuk NH4Cl mula-mulanya 50 kemudian terbentuk lagi 10 lagi. Berarti 50 mula-mula muncul lagi 10 mmol berarti bertambah. Sehingga nanti di sini sama dengan 50 tambah 10 sama dengan 60. Maka sekarang di dalam larutan penyangga itu mol dari NH4OH 40 mmol dan mol dari NH4Cl sama dengan 60 mmol. Kemudian nanti kita tentukanlah konsentrasi OH negatif. Dalam menentukan konsentrasi OH negatif sama dengan Kb kali mol basa lemah per asam konjugasinya. Jadi ini tak usah lagi
saya ionisasikan NH4Cl-nya karena sudah berulang kali dengan contoh sebelumnya. Karena ini NH4Cl bervalensi 1, maka tentunya konsentrasi NH4Cl sama dengan konsentrasi NH4 positif. Ya, maka jumlah molnya pun sama. Mol dari NH4Cl yang 60 mmol samalah dengan mol dari NH4 positif yang terdapat di dalamnya, yaitu sama-sama 60 mmol. Maka kita masukkanlah terhadap rumus ini, di mana harga Kb-nya tadi 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian mol dari basanya ini 40 mmol, dan mol dari NH4 positifnya sama dengan mol NH4Cl sama dengan 60 mmol. Maka kalau dikalikan 1,8 dikali 40 dibagi 60 itu sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat minus 5. Maka kita tentukanlah sekarang pOH-nya. pOH sama dengan negatif logaritma konsentrasi OH negatif, di mana tadi konsentrasi OH negatif sudah kita peroleh 1,2 kali 10 pangkat minus 5. Kita masukkan harganya, baru kita selesaikan. Ini menjadi 5 dikurang logaritma 1,2. Nah, jadi pH dari basa ini adalah 14 dikurang pOH. Berarti 14 dikurang 5 kurang logaritma 1,2 sama dengan 9 ditambah log 1,2. Inilah pH larutan penyangganya setelah ditambahkan asam HCl yang 10 mmol. Bagaimana nanti jika ditambahkan basa akan kita lihat dalam penjelasan berikut. Kita lihat bagian C. Berapakah pH larutan setelah penambahan 50 ml NaOH 0,2 molar? Sama halnya dengan yang bagian B tadi, kita bahwa menganggap mol dari NH4OH yang 50 mmol dan mol dari NH4Cl yang 50 mmol terhadap larutan penyangga ini kita tambahkanlah NaOH yang molnya sama dengan 10 mmol. Dari mana 10 mmol? Yaitu volume kali molar, 50 kali 0,2. Maka jika yang kita tambahkan itu adalah basa, tentunya yang menetralkan dia adalah asam konjugasinya. Dalam hal ini asam konjugasi itu terdapat di dalam garamnya, yaitu NH4Cl. Maka nanti reaksi penetralan NaOH ya sesuai dengan reaksinya adalah sebagai berikut, di mana NH4Cl akan bereaksi dengan NaOH yang kita tambahkan tadi. Jadi kalau tadi asam yang kita tambahkan, NH4OH lah yang menetralkan. Kalau basa yang kita tambahkan dalam hal ini NaOH, NH4Cl lah yang menetralkan. Jadi sama halnya dengan tadi pengionisasian, NH4Cl jika diionkan NH4 positif ditambah Cl negatif. Jika NaOH diionkan berarti Na positif ditambah OH negatif. Jadi NH4 positif dari NH4Cl akan terikat kepada yang negatif dari NaOH, berarti OH negatif. Terbentuklah NH4OH. Sedangkan Cl dari NH4Cl itu bermuatan negatif, akan mengikat positif dari NaOH, yaitu Na positif. Maka mereka membentuk zat baru namanya NaCl seperti ini. Nah, kemudian tadi mula-mula di dalam larutan itu sudah ada NH4Cl sebanyak 50 mmol dan juga sudah ada NH4OH 50 mmol. Kemudian kita tambahkan NaOH ya, NaOH basanya sebanyak 10 mmol. Inilah dia.
maka sesuai dengan perbandingan koefisien, karena semua koefisiennya 1, maka jika NaOH ini seluruhnya bereaksi yang 10 itu, maka 10 milimol juga lah NH4Cl yang bereaksi dari yang 50, kemudian NH4OH akan terbentuk 10 milimol. Begitu juga dengan NaCl. Maka sekarang NH4Cl yang mula-mulanya 50 bereaksi 10 milimol, maka bersisa 40. Sedangkan NaOH-nya habis. Kemudian untuk NH4OH, ya, NH4OH 50 ditambah 10 menjadi 60 milimol. Jadi terbalik dengan yang pertama tadi. Yang di nomor B tadi NH4Cl-nya yang 60, NH4OH-nya yang 40. Sekarang dalam penetralan melalui penambahan basa ini, NH4Cl-nya 40 dan NH4OH-nya 60. Tetapi rumusnya tetap, di mana rumus menentukan konsentrasi OH negatif sama dengan Kb kali mol basa lemah per mol dari asam konjugasinya. Basa lemahnya sekarang molnya adalah 60. Nah, berarti di atas 60. Kalau tadi yang bagian B di atas itu 40, ya. Maka di sini 60. Kemudian mol dari NH4 positif itu berasal dari ionisasi dari NH4Cl ini. Karena 40 tadi mol dari NH4Cl, maka samalah dengan mol dari NH4 positif yang terdapat di dalamnya sebanyak 40. Maka 1,8 kali 10 pangkat minus 5 itu adalah Kb dikali dengan 60 per 40 sama dengan 2,7 kali 10 pangkat minus 5. Nah, itulah OH negatifnya. Berapakah POH-nya? POH-nya rumusnya tetap negatif logaritma konsentrasi OH negatif, di mana tadi konsentrasi OH negatif sama dengan 2,7 kali 10 pangkat minus 5. Maka berapakah hasilnya? 5 dikurang logaritma 2,7. 5 dikurang logaritma 2,7. Maka pH sama dengan 14 dikurang 5 kurang logaritma 2,7 sama dengan 9 tambah logaritma 2,7. Maka sekarang sudah kita perolehlah pH sebelum penambahan, kemudian pH setelah penambahan HCl, dan pH setelah penambahan Na. Di mana setelah kita peroleh semua pH baik sebelum penambahan dan sesudah penambahan, maka kita simpulkanlah. Coba kita lihat, kalau kita ingat konsep dari penyangga itu, penyangga artinya dapat mempertahankan pH. Walaupun pH-nya turun hanya sedikit dan walaupun pH-nya naik hanya sedikit. Jadi ada batas toleransi. Jadi mula-mula tadi, ya, waktu sebelum penambahan HCl, pH yang kita peroleh 9 tambah logaritma 1,8. Jadi kalau kita cari berapa logaritma 1,8 itu 0,25. Maka pH sebelum penambahan 9,25. Kemudian setelah penambahan HCl yang 20 ml 0,5 molar, pH-nya kita peroleh 9 ditambah logaritma 1,2, di mana logaritma 1,2 adalah 0,08. Maka pH-nya 9,08. Maka sesuai dengan teorinya, jika terhadap larutan asam atau larutan basa atau larutan penyangga ditambahkan asam, tentunya pH-nya akan makin bersifat asam. Artinya harganya akan makin kecil. Nah, tetapi karena dalam larutan penyangga dapat mempertahankan pH, kekurangannya atau berkurangnya pH dari larutan itu juga sangat kecil. Jadi kalau kita lihat dari 9,25 berubah menjadi 9,08, itu tidak
sampai setengah. Jadi angka 9-nya masih tetap di situ ya. Hanya sedikit. Jadi hanya berapa ini? Hanya 0,25 dikurang 0,8 berarti 0,17. Sangat kecil. Begitu juga dengan penambahan NaOH. Jadi secara teori kalau basa itu ditambahkan terhadap larutan, maka pH-nya akan makin besar, makin bersifat basa. Memang naik tapi hanya sedikit. Tadinya dia 9,25, sekarang setelah penambahan NaOH pH-nya menjadi 9,43. Jadi kesimpulan dari penetralan larutan oleh penambahan asam dan basa itu, di mana terhadap larutan penyangga jika ditambahkan asam pH-nya dapat dipertahankan atau perubahannya hanya kecil. Begitu juga dengan penambahan basa. Baiklah, demikianlah seluruh rangkaian cara menentukan pH dari penyangga, baik penyangga asam dan penyangga basa. Ini sudah saya buat videonya sampai 3 video. Jadi bagi yang belum menonton video part 1 dan part 2, coba nanti ditonton supaya menyambung ke soal latihan ini. Baiklah, sampai sekianlah. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya tentang masih larutan asam basa. Mungkin nanti akan kita jelaskan tentang hidrolisis garam, karena sudah saya jelaskan di awal bahwa kesetimbangan dalam larutan itu terbagi 3. Yang pertama adalah larutan penyangga, yang kemudian hidrolisis garam itu nanti akan kita lihat di video setelah video ini. Baru nanti yang ketiganya adalah kelarutan dan hasil kali kelarutan. Baiklah, sampai sekian. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Sampai jumpa, salam sehat.